Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian Ramadan kita, episode ke-7. Tidak terasa sudah 7 hari kita berpuasa. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas mengenai tobat. Tobat yang berarti atau kata dasarnya berarti berpaling kepada Allah, ya, meluruskan kembali pandangan kita terhadap Allah. Itu kata dasarnya, ya, arti dasarnya. Kemudian tentunya step pertama dari bertobat tersebut adalah niat kita. Harus ada dalam diri kita untuk berniat, untuk bertobat, ya. Niat untuk menjadi yang lebih baik, niat untuk kembali kepada jalan Allah. Itu yang step pertama. Dan kemarin kita juga sudah membahas apa yang bisa mengganggu niat kita tersebut. Ya, kita hanya membahas dari satu sisi, tetapi sisi yang paling utama yaitu menjaga lidah. Ya, dan kita membahas step-step di mana yang harus kita hindari, ya, dalam hal menjaga lidah tersebut. Ya, misalnya jangan berbohong, jangan backbite, jangan terlalu banyak berargumentasi for the sake of argumentasi, ya, karena senang berdebat, selalu berdebat for the sake of kita enjoy berdebat gitu, ya, senang berdebat. Jangan. Kemudian jangan juga making fun of other people, ya, jadi membuat lelucon gitu, ya, membuat lelucon terhadap orang lain ataupun terhadap agama, ya, sesuatu yang penting. Jadi jangan membuat making fun of something important, ya. Agama penting, jangan, don't make fun of it, ya. Manusia itu ciptaan Allah, jangan di make fun, jangan dipermain-permainkan, mengolok-olok dan sebagainya, ya. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, biasanya itu cenderung niat kita itu, ya, kalau kita sudah sampai melakukannya seperti itu berarti sudah niatnya sudah sudah batal, ya, dan tobatnya sudah batal. Tetapi tobat memang selalu ada godaannya. Niat juga selalu senantiasa dijaga dari mulai awal sampai akhir, ya. Tapi kalau kita gagal, kita batal, kita ulangi lagi. Ya, niat ulangi lagi tobatnya. Kita bahas dalam beberapa kajian sebelumnya bahwa pintu Allah itu selalu terbuka. Allah itu lebih dekat dibanding our jugular vein. Ya, jadi kalau batal, ulangi. Ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai niat tadi. Tetapi dari sisi lain, ya, dalam hal ini seperti case study lah istilahnya, ya, karena kita ini bulan Ramadan sedang berpuasa, mari kita lihat apa yang para ulama sampaikan mengenai niat yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, ya. Jadi kalau kemarin kita membahas mengenai hal-hal yang dapat merusak niat kita dan kemudian merusak tobat kita, dan sekarang kita membahas dalam satu konteks, satu contoh bulan Ramadan. Sekarang kita bulan Ramadan sedang melakukan ibadah puasa, bagaimana cara memanfaatkan bulan Ramadan ibadah puasa ini dalam konteks niat, ya. Jadi niat yang pertama, atau ada 7 niat, ya, yang para ulama sampaikan. Niat yang pertama ada tentunya ada niat untuk berpuasa tersebut, ya, itu yang pertama, yang wajib dulu, ya, kita harus tahu. Yang wajib dulu, kita niat untuk berpuasa, kita niat untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan, dan kita renew seperti tobat, ya, kita renew setiap hari, berniat lagi, untuk menguatkan komitmen kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berniat untuk membuka diri kita, untuk mengekspos diri kita terhadap kemurahan Allah. Misalnya 10 hari yang pertama ini bulan penuh rahmat, ya, mohonlah rahmat Allah. 10 hari yang kedua adalah hari-hari yang penuh maghfirah di bulan Ramadan ini. Mintalah maghfirah Allah. Dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Mintalah pembebasan dari api neraka. Ya, banyakkan doa yang meminta kepada Allah hal-hal tersebut. Alright, itu yang kedua. Ya, niat yang kedua. Dan disebutkan tadi, ya, kalau misalnya kita berniat seperti itu kemudian gagal, ulangi, ya. Kemudian yang ketiga adalah membaca Quran. Ini adalah bulan di mana Quran diturunkan, ya, diturunkan ke samaat dunia, ya, jadi ke dunia ini, ya. Nah, jadi kita Al-Quran itu hudalil muttaqin, ya, kita pernah bahas dalam kajian yang pertama atau kedua, ya. Ada syifa seperti dalam surat Al-Isra, ya, syifa, ada obatnya untuk membukakan hati kita, ya.
terhadap jalan Allah. Nah, kita baca. Bagaimana caranya supaya bagaimana cara membacanya? Baca dengan penuh rasa penghormatan kepada Quran itu, ya, dengan sungguh-sungguh menghayatinya. Dan yang paling penting, meminta kepada Allah sebelum membaca Al-Quran agar kita diberikan pengertian. Ya, kadang kita tidak mengerti bahasa Arabnya, kita hanya membacanya, tapi somehow ada ilham. Subhanallah, kadang-kadang terjadi seperti itu dan kita minta. Ya, kita ini sudah bukan untuk urusan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, bukan. Ini untuk diri kita sendiri. Ya, jadi untuk diri kita sendiri. Kita mungkin tidak mengerti bahasa Arab, tapi Allah akan memberikan suatu pengertian kepada kita pada saat membaca salah satu ayat tersebut. Jadi baca Al-Quran tersebut. Ya, kemudian minta kepada Allah agar kita diberikan bukaan atau epiphany dalam bahasa Inggris atau openings. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengenai virtuous karakter yang baik. Ya, niatkan kita untuk seperti kita bahas kemarin bermuhasabah. Ya, lihat diri kita sendiri, apa karakter kita yang buruk. Ya, kemudian kita perbaiki. Ya, kita ini pemalas. Baik. Kok agak mudah berbohong, agak mudah bergosip. Perbaiki. Hanya kita yang tahu, nggak usah dikasih tahu sama orang lain, nggak usah, untuk diri kita aja sendiri. Ya, oh kayaknya saya ini agak seperti ini, saya akan berbagi. Ingat, di hadapan Allah kita tidak bisa berbohong. Kita bisa membohongi orang lain, seolah-olah kita adalah orang yang baik, tapi kita tidak bisa berbohong kepada Allah. Ya, demikian. Dan ini sebetulnya ya, maaf agak sedikit digress. Mengapa puasa ini disebutkan puasa ini pahalanya dari Allah? Amal perbuatan baik 10 sampai 700 kali, tapi kalau puasa hanya dari Allah. Karena puasa ini kita bisa berbohong kepada orang lain. Kalau sholat misalnya ya, kita harus melakukan sholat. Ya, tapi puasa kita seperti orang lain saja. Dan mengaku berpuasa. Dan orang lain mungkin percaya kita berpuasa, tetapi Allah Maha tahu. Makanya kalau kita berpuasa, itu kita melatih keikhlasan kita. Karena hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, jadi seperti itu. Yang keempat, ya kita jadi membina atau memupuk virtuous karakter dan menghilangkan karakter-karakter kita yang buruk. Itu kita niatkan. Ya. Yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ingat, tadi sudah memperbaiki karakternya, sudah membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Ya. Tentunya itu kan semua action kita, kan, perbuatan kita. Dan kita niatkan untuk lebih menguasai diri dalam melakukan kegiatan, melaksanakan amal-amal perbuatan kita. Ya. Kadang kita sering terbawa arus. Ya. Kadang kita juga karena penyakit hati seperti tadi ya, ada agak terganggu istilahnya karakternya ya, atau karena kita juga kurang mengerti ya, pengertiannya kita tidak mengerti apa yang sebetulnya perintah Al-Quran, perintah Allah itu seperti apa. Jadi bisa dari pengertian juga. Nah, kita niatkan yang keempat ini. Kita ingin mendekatkan diri dengan Allah dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, jadi kita ini bukan cuma mempelajari, tetapi kita juga mempelajari untuk mengamalkannya. Ya, jadi tidak hanya mengetahui rule-nya tadi dalam Al-Quran, misalnya ini haram, ini halal dan sebagainya, ini hadisnya, itu hadisnya. Tidak cuma itu. Itu penting, tapi tidak cuma itu. Tapi bagaimana kita mengamalkannya? Kita mungkin hanya mengetahui ayat Al-Quran yang kita bahas sebelumnya, wa qulu linasi husna. Berbicaralah dengan baik kepada orang lain, ya, kepada manusia. Mungkin kita cuma tahu itu, tapi kita melaksanakannya dengan sebaik-baik. Ya. Dalam surat Al-Hujurat, jangan berprasangka buruk. Kita mungkin cuma tahu itu, tapi kita melaksanakannya dengan baik. Ya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjalankan perintahnya yang ada dalam Al-Quran. Itu nomor 5. Yang keenam adalah kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini di malam-malam Ramadan untuk meningkatkan ibadah kita. Ya, mungkin di bulan Ramadan kita agak susah bangun untuk tahajud, padahal 2 jam terakhir itu sebelum subuh itu waktu yang sangat baik untuk beribadah. Nah, insya Allah di Ramadan ini kita melatih diri. Malam-malam kalau kita senang kuatnya bersama-sama, oke, tarawih bersama-sama. Tapi kalau kita senangnya sendiri, tidur setelah Isya, kemudian bangun awal untuk bertahajud. Insya Allah setelah Ramadan itu menjadi kebiasaan. Ya, jadi itu yang keenam, niat untuk memanfaatkan waktu-waktu yang berberkah ini ya, malam, kemudian
mendekati subuh maksudnya 2 jam sebelum subuh itu waktu yang sangat berkah. Ya. Ada yang sempat menghitungnya ulama. Jadi Nabi SAW ini selalu 2 jam itu semalam itu paling tidak 2 jam itu selalu bertahajud. Jadi 2/24 jam, 1/12. Bulan Ramadan ini 1/12 dari 1 tahun kan, lama. Jadi bulan yang penuh rahmat. Gunakan, manfaatkan yang sebaik-baik. Kalau kurang tidur tidak apa-apa bulan Ramadan. Insya Allah jadi kebiasaan kita. Jadi tidurnya tidak terlalu panjang. Ya, oke. Itu yang keenam, memanfaatkan waktu-waktu yang baik di bulan Ramadan ini, misalnya malam Ramadannya. Yang ketujuh adalah mengenai purification of the heart, ya, tazkiyatun nafs. Ya, jadi kita harus tadi kita sampaikan ya, kalau tadi kita katakanlah karakter kita katakanlah senang berbohong, ya, atau katakanlah suka iri, ya. Yang ketujuh ini kita coba introspeksi diri kita. Kita niatkan untuk berintrospeksi, melihat ke dalam. Ya, jadi mungkin yang pertama, mungkin awalnya memang kita secara sadar ingin mengurangi sesuatu yang kita anggap kurang baik. Tetapi sebetulnya di level yang berikutnya, di niat yang ketujuh, mungkin kita juga patut untuk mengalokasikan waktu kita untuk berintrospeksi diri kita. Jadi mungkin ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita. Ya. Nah, jadi insya Allah kalau kita mengetahui kesalahan kita, katakanlah noda-noda dalam hati kita dapat menghapusnya dan dapat membersihkannya. Ya, kalau kita tidak tahu, tidak sadar, ya bagaimana bisa bersih? Kita juga tidak tahu. Ya, apa kemungkinannya kita bisa membersihkannya kalau kita sendiri tidak menyadarinya. Jadi yang ketujuh itu kita coba untuk berkontemplasi, bermeditasi sendiri ya, apa sebetulnya kekurangan-kekurangan kita dari sifat-sifat kita, dan kita membersihkan penyakit hati kita. Nah, itulah 7 yang disarankan oleh para ulama bagi kita untuk berniat di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita sudah mempelajari taubah, sudah mempelajari niat, mengetahui apa yang mengganggu niat kita, dan sekarang kita coba terapkan bagaimana niat kita dalam mengisi bulan Ramadan ini. Ya, insya Allah kita dapat melaksanakan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.